Jauh sebelum Indonesia mengenal Boaz Solosa, nama Izak Fatari lebih dulu membumi di jagat sepak bola nasional. Penyerang asal Sorong ini merupakan salah satu jebolan PPLP, Diklat Papua Angkatan Awal. Tepatnya, 1987. Izak dikenal sebagai salah satu penyerang andal pada zamannya saat kompetisi sepak bola Indonesia mulai menapaki era profesional. Semasa menjadi pemain, penyerang kelahiran Sorong ini pernah memperkuat 3 klub besar di Indonesia Timur. Di antaranya, Persipura Jayapura, PSM Makassar dan Persema Manado. Ia menjadi bagian sejarah dari generasi baru Persipura yang berjuang mengangkat tim kebanggaan masyarakat Papua itu kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Izak ibaratkan sang maestro lapangan hijau asal Hungaria, Ferenc Puskás. Bertubuh gempal, tapi sangat licin ketika berada di kotak penalti lawan. Keduanya juga memiliki ciri khas yang sama, jago menimang-nimang bola. Kemahirannya dalam membuat gol meski dengan postur yang tak ideal sebagai seorang penyerang, membuatnya pantas dijuluki Sang Puskas dari Inanwatan, kampung leluhur Izak yang terletak di Kabupaten Sorong Selatan. Dia memang pemain yang berbakat dan dianugerahi dengan bodi yang besar. Dia salah satu striker yang bagus dari tanah Papua pada saat itu, ujar mantan rekan setim Izak, Nando Fairio kepada awak redaksi berita olahraga Indosport, Rabu, tanggal 29 April tahun 2020. Izak Cornelis Fatari, itulah nama lengkapnya, lahir di Sorong, Papua Barat, tanggal 18 Februari tahun 1973. Sejak kecil, ia telah akrab dengan sepak bola. Bermodal bakat alami, di usia 10 tahun, Izak sudah memulai mengasah kemampuannya di sebuah klub lokal kota Sorong, PS Kuripasai. Berkat talentanya itu, Izak terpilih masuk dalam PPLP Papua Angkatan Kedua, usai menamatkan pendidikannya di sekolah dasar, tahun 1987. Ia pindah ke Jayapura untuk melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Jayapura Utara, sekaligus mengenyam ilmu di PPLP binaan HB Samsi dan Hengki Rumere. Bakat besar Izak Fatari kala itu kian terendus hingga ke Tanah Jawa. Lulus dari bangku SMP, Izak bertolak ke Jakarta karena terpilih masuk dalam Diklat Ragunan. Ketika di sana Izak dan beberapa remaja lainnya, mewakili Indonesia di sejumlah turnamen antar pelajar se-Asia, sejak berusia 16 tahun. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Usai menamatkan pendidikannya, Izak lantas memutuskan untuk memperkuat tim sepak bola Papua pada perhelatan PON 13 di Jakarta tahun 1993. Ia bersama rekan jebolan PPLP Papua seperti Ferdinando Fairio, Rita Madubun, Z Rumaropen, Yohanis Bonai dan sederet nama lainnya sukses membawa pulang medali emas untuk Papua. Sayang, Izak tak ikut bermain di partai puncak menghadapi Aceh kala itu. Ia terkena sanksi usai membuat sebuah insiden di babak semifinal kontra Jawa Barat. Dia awalnya dari PPLP Papua, dan terpilih ke Ragunan, terus ikut main di kejuaraan Asia antar pelajar. Pas saat PON 13 baru dia ikut bergabung dengan kita. Cuma dia tidak sempat ikut main dengan kita di Persipura waktu membawa tim promosi dari Divisi 1, karena kena skorsing sewaktu di semifinal PON 13. Di Ligina 1 baru dia kembali bergabung, kenang Nando. Setahun setelah Persipura promosi ke Divisi Utama, Izak pun lantas kembali memperkuat tim berjuluk Mutiara Hitam itu di Ligina 1 tahun 1994/1995. Tapi, ia hanya sebentar bereni dengan mantan rekan-rekannya semasa di PPLP Papua. Izak dan kolega hanya bisa mengantarkan Persipura finish di peringkat ke-8 klasemen akhir. Musim Ligina 2 1995/1996, Izak memilih hijrah ke Persema Manado. Di klub berjuluk Badai Biru ini, Izak tak terlalu tampil dominan. Hanya saja, dirinya sempat menjadi bagian tim Persema ketika beruji tanding dengan klub elit Belanda, PSV Eindhoven yang masih diperkuat oleh bintang kelas dunia seperti Ronaldo, Luis Nazario dan Philip Cocu. Setahun setelahnya, Izak menyeberang ke Sulawesi Selatan dan memperkuat PSM Makassar. Tepatnya di Ligina 3 1996/1997. Bersama PSM, penampilan Izak cukup impresif.
Ia membuktikan dirinya pantas menggantikan peran striker asal Brasil, Jack Santiago yang baru saja hengkang dari PSM. Dia teman baik saya, kita bermain bersama di PSM selama 2 musim. Dia pemain yang kuat, kita berdua pernah menjadi top skor di turnamen di Bangladesh. Saya lupa berapa gol, waktu itu kita top skor bersama dan saya menjadi pemain terbaik, kenang rekan setim Isaac di PSM, Luciano Leandro. Dalam debutnya, Isaac membukukan diri sebagai pencetak gol terbanyak wilayah timur, dengan total 14 gol. PSM juga berhasil diantarnya ke babak semifinal. Kita lawan Persebaya setelah passing dari saya dia langsung bikin gol fantastik di semifinal, ujar Lucci. Di musim berikutnya, Isaac kembali berseragam tim Juku Eja. Lagi-lagi, Isaac menjadi pencetak gol wilayah timur dengan 9 gol. Namun sayang, ia gagal membawa PSM juara di musim keduanya, lantaran kompetisi berhenti di tengah jalan akibat badai krisis moneter. Tertimpa musibah naas usai kompetisi Ligina 4 dihentikan, nama Isaac Fatari seolah menghilang. Sepak terjangnya tak lagi terdengar di jagat sepak bola tanah air. Isaac ternyata memutuskan pulang kampung, dan hanya membela klub asal tanah kelahirannya, Persis Sorong tahun 1999. Ia kemudian melanjutkan kariernya sebagai pelatih tim sepak bola junior. Agustus tahun 2004 silam, saat hendak mengikuti kursus lisensi kepelatihan di Jakarta, legenda Persipura dan PSM ini tertimpa musibah naas saat menumpangi sebuah speedboat menuju Bandara Jeffman. Speedboat yang ditumpangi terbakar dan membuat nyawa Isaac dan belasan penumpang lainnya tak terselamatkan. Musibah itu terjadi sesaat setelah dirinya sempat berbicara dengan sang istri melalui telepon selulernya. Isaac meninggalkan seorang anak yang masih bayi yang saat itu tengah bersama ibunya di Jakarta. Kepergian Isaac itu masih sangat dikenang oleh Luciano Leandro yang menjadi rekan setimnya saat masih membela PSM. Lucci juga merupakan sahabat karibnya. Kita sering bertemu sewaktu bermain bersama. Dia orang yang suka ketawa. Dia sering datang di rumah saya untuk melihat anak saya yang baru lahir, kenang Lucci. Pria asal Brasil ini seolah tak percaya mendengar kabar mengenaskan yang menimpa salah satu sahabatnya itu. Lucci bahkan menuturkan, Isaac pernah bercerita kalau dirinya takut dengan ular dan kapal. Dia kasih tahu saya ada 2 hal yang dia takut sama ular dan kapal. Saya kaget waktu saya dengar dia meninggal di kapal, tutur Lucci. Saya sangat sedih waktu mendengar kabar itu. Dia orang yang sangat dekat dengan saya dan keluarga, pungkasnya. Andai saja Isaac Fatari tak pergi begitu cepat, mungkin dari tangannya akan lahir banyak talenta sepak bola berbakat dari tanah Papua. Isaac meninggalkan banyak cerita indah dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.